Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Wirela. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1. Di sini saya akan mengklasifikasikan masa pendidikan pada zaman prakemerdekaan dan kemerdekaan dan apa saja belenggu yang terdapat pada masa pendidikan dari masa ke masa. Pada fase prakemerdekaan ada pendidikan masa kolonial Belanda. Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan pendidikan berupa sekolah Ongkoloro dan Ongkosiji. Pendidikan ini bertujuan agar anak bangsa hanya mengenyam sekolah pada 1 tahun dan 3 tahun saja, di mana materi yang diberikan berupa keterampilan berhitung, keterampilan membaca, menulis yang sederhana. Keterampilan ini jelas dibutuhkan untuk membantu tugas-tugas administrasi pemerintah kolonial Belanda itu sendiri. Hal ini dilakukan karena pemerintah Belanda ingin mendapatkan tenaga administrasi level bawah yang bergaji rendah. Belanda tidak ingin memberikan sepenuhnya pengajaran dan ilmu pengetahuan bagi anak bangsa yang status sosialnya masih dianggap rendah. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda mengalami perubahan dari yang tadinya masa lama pendidikan hanya 3 tahun saja, sekarang berubah menjadi 5-6 tahun, yang dinamakan dengan Holland Inlet School atau HIS. Materi pengajaran mengalami peningkatan yang cukup banyak dan tingkat kesulitan mengalami peningkatan dan tidak setiap anak bangsa bisa menjadi siswa di sekolah tersebut. Sekolah tetap mempertahankan sistem lama dari penerimaan siswa baru. Mereka yang berasal dari kalangan rakyat biasa tetap tidak diperbolehkan memasuki jenjang pendidikan. Pada level tertinggi, kebijakan kolonial Belanda menjelang pertengahan abad ke-20 mulai mendirikan sekolah setingkat SLTA, sekarang dengan sebutan AMS atau Algemene Middelbare School, dan HBS atau Hoger Burger School. Minimal anak bangsawan tinggi yang diperbolehkan memasuki jenjang sekolah ini. Siswa yang bersekolah di HBS secara sosial, ia adalah pribumi yang sudah disamakan derajatnya dengan Eropa atau Belanda. Pada pendidikan tingkat ini, kualitas menjadi sebuah ukuran mutlak, oleh karena pola pendidikannya yang disiplin, dengan kurikulum yang jelas, maka dengan sendirinya menghasilkan alumni yang disegani oleh siapa saja. Sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda diwarnai oleh dualisme pendidikan. Yang pertama, adanya politik etis dengan pemerintah menyetujui untuk memberikan politik balas jasa bagi pribumi dengan memberikan kesempatan memperoleh pendidikan. Yang kedua, pribumi tetap terpelihara seperti sedia kala. Pendidikan yang diberikan kepada pribumi jelas tidak sama dengan pendidikan yang diberikan pada anak Belanda, Tionghoa, dan Eropa lainnya. Tentunya merupakan suatu hambatan bagi pribumi yang tidak berasal dari kaum bangsawan untuk memperbaiki kehidupan diri dan bangsa. Dari beberapa aspek materi HIS, MULO, dan AMS yang berbeda terdapat satu kesamaan, yaitu materi kebangsaan Belanda yang tercermin dalam pelajaran sejarah, ilmu budaya, civic education, dan bahasa. Semua ilmu tersebut merupakan bagian dari propaganda Belanda agar masyarakat memperoleh kesadaran berbangsa dan loyalitas terhadap eksistensi Ratu Belanda. Dengan demikian, sesungguhnya tujuan pendidikan adalah demi kepentingan penjajahan untuk dapat melangsungkan penjajahannya, yakni menciptakan tenaga kerja yang bisa menjalankan tugas penjajah dalam mengeksploitasi sumber dan kekayaan alam Indonesia. Di samping itu, dengan pendidikan model barat akan diharapkan muncul kaum bumi putra yang berbudaya barat, sehingga tersisih dari kehidupan masyarakat kebanyakan, demikian pula bahasa yang digunakan berbeda-beda. Namun perlu diingat, betapapun juga pendidikan Belanda memiliki peranan penting dalam melahirkan pejuang-pejuang yang akhirnya berhasil melahirkan kemerdekaan Indonesia. Pendidikan pada masa kemerdekaan.
Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ki Hajar Dewantara yang menjabat hanya selama 3 bulan. Pada tahun 1950, pemerintahan Belanda dalam pemerintahan RIS, Republik Indonesia Serikat, membuat pengalihan isu pendidikan, sehingga disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititikberatkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, bangsa Indonesia sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik yang sangat dibutuhkan oleh dunia modern. Perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan mampu menjawab tantangan modernisasi. Pada masa Orde Baru juga muncul sebuah konsepsi pendidikan yang terkenal dengan sekolah pembangunan, di mana para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Konsepsi ini diajukan oleh Mansuri selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Anak-anak didik tidak hanya diberikan pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan pada sejumlah pekerjaan agar dapat menyalurkan bakatnya masing-masing, sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Perkembangan pendidikan pada masa reformasi. Pemerintah pada masa reformasi membuat kurikulum untuk pendidikan dasar pada tahun 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana siswa dituntut aktif memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal dan berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kemudian pada tahun 2013, kurikulum kemudian menekankan pada kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi atau pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Meski sudah dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan, tetap saja Indonesia memiliki belenggu yang dapat menjadi penghalang majunya negara. Salah satunya yaitu dengan kurangnya tingkat literasi dasar pada sumber daya manusia Indonesia. Selain perubahan pada struktural pendidikan Indonesia juga perlu mengubah kultur rakyat Indonesia, di mana rakyat harus berani dan mandiri. Hal ini bisa dilakukan dengan pembiasaan literasi dasar di setiap lapisan masyarakat, terutama di keluarga sebagai lingkup masyarakat kecil. Demikian hal yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.